terkait katanya aku ada pengancaman untuk pemindahan uang. Itu nggak benar, pemindahan uang aja aku nggak ada. Waktu bilang saya mau lapor ke Dinsos, itu minta mutasi, inget ya, minta mutasi. Tolong dong laporin si ini, lapor ini gitu. Tenang aja guys, kita hanya menunggu waktu yang tepat. Mediasi soal kisruh uang donasi yang berakhir deadlock antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti tidak hanya gagal membuahkan hasil berarti, tetapi juga menciptakan sederet konflik baru yang seakan memberikan pertanda jika kata damai semakin jauh dari kenyataan. Mirisnya perdamaian yang dirasa semakin jauh digapai serta kian alotnya perdebatan yang tercipta malah melahirkan isu-isu baru yang belum diketahui pasti asal-usulnya. Salah satunya terkait isu yang menuding Novi ingin menguasai seluruhnya uang donasi tersebut hingga membuatnya gelap mata dan melakukan ancaman dan intimidasi terhadap Agus. Dengan tujuan agar sang korban penyiraman air keras mengembalikan uang tersebut ke tangannya. Hal itu pula yang dikabarkan membuat Farhad geram karena baginya Novi sudah melanggar hukum. Lantas, benarkah bila isu dan tudingan ini terbukti, Novi bisa saja dijebloskan ke balik jeruji besi? Terkait katanya aku ada pengancaman untuk pemindahan uang. Itu nggak benar, pemindahan uang aja aku nggak ada. Gimana aku bisa ngancem gitu loh. Buktiin WA-nya yang mana. Jangan bilang saya ada buktinya, tunjukin. Kayak kemarin kita tunjukin gitu loh. Saya pastikan saya ngechat itu waktu bilang saya mau lapor ke Dinsos, itu minta mutasi, inget ya, minta mutasi atas uang yang udah dipakai 90 juta, itu aja. Masa minta mutasi salah? Kalau misalnya kalian bilang balikin ke donatur, aku nggak ada masalah mau balik ke donatur pun kalau kesepakatannya seperti itu. Tapi kan yang harus difikirkan, uangnya sudah dipakai, itu berapa puluh juta tuh, itu gimana? Soalnya kan total donasi itu kan bukan 1,4 persis, 1,4, sekian, 1,5-an lah. Gitu. Itu belum donasi yang dari kita 35 juta. Novi, kamu kasih aja, gak usah malu kalau udah KO aja sana, jangan oke. Ya, dulu kamu on, sekarang no. Dulu oke, sekarang KO ya. Pokoknya kami pembela kaum yang lemah siap melawan kalian ya. Silakan lawan orang buta. Semoga kalian semua masuk neraka. Aku mengechat Mbak Elmi ya, terus aku meminta mutasi ya guys, terkait yang 90 juta itu. Karena ditransfer ke atas nama Miftahul Jana atau via. Makanya aku chat, aku bilang gitu, tolong ya, inti percakapannya, saya minta segera dibantu untuk mutasinya, kalau enggak nanti kita akan laporkan ke dinas sosial gitu. Kan intinya sebenarnya saya mau melaporkan ke instansi yang terkait ya, bukan misalnya kayak saya pengancaman untuk menghilangkan nyawa misalnya kayak gitu atau apa, itu kan saya enggak gitu. Tapi saya seolah-olah disalahkan dan dipojokkan dengan statement tersebut guys. Aku garis besar ya guys, pada saat pemindahan uang itu saya nggak ada. Yang waktu pertama itu yang 1M, saya itu tidak ada, saya itu nggak ikut gitu. Jadi gimana saya mau ada mau ada pembicaraan, orang yang ngurus aja Mas Gary.
gitu. Tapi tetap semuanya itu ada laporannya, ada bukti foto, bukti video, itu ada semua lengkap. Miris memang nasib Novi, alih-alih ingin mengulurkan tangan demi terciptanya perdamaian dengan cara menggagas pertemuan mediasi, kini ia malah menjadi serba salah. Di satu sisi, sebagian donatur memberikan penegasan jika mereka tidak sudi uang donasi itu diberikan kepada Agus. Sedangkan di sisi lain, dirinya terus ditekan pihak Agus untuk mengembalikan uang itu kepada sang korban penyiraman air keras. Parahnya, segelintir anggota tim kuasa hukum Agus bahkan sampai menudingnya yang bukan-bukan, seperti pengguna barang-barang haram contohnya. Uniknya, setelah sekian lama bertahan menghadapi derasnya badai tudingan dan cibiran, kesabaran Novi akhirnya nampak habis juga. Walau tidak secara gamblang menyebut, Novi seakan memberikan sinyal jika dirinya siap membawa pihak Agus ke jalur hukum. Yang kalian minta, teh tolong dong laporin si ini, lapor ini gitu, tenang aja guys ya. Aku cuma bisa bilang nggak perlu banyak keluar-keluar kayak yang di sebelah. Kita nggak perlu keluar-keluar. Untuk apa kita keluar-keluar? Kita hanya menunggu waktu yang tepat. Novi cepat laporin Agus, cepat buru-buru. Saya pengen lihat kehebatan kalian mau laporin Agus. Buruan deh, ngapain mau lapor Agus? Bikin Agus takut aja. Agus jadi takut dilaporin. Udah laporin. Supaya nggak ada takutnya lagi gitu ya, terus ya. Lakukan sesuatu pakai strategi, bukan pakai ini. Pakai strategi, dipikir. Jangan apa-apa dikit gembar-gembor, keluar-keluar. Hey, Novi, yayasan, kalau mereka salah laporin, jangan cuma mempermalukan, laporin, ditunggu laporannya ya, jangan nakut-nakutin orang. Kemarin lu nakut-nakutin orang, lewat tuh 1,3 miliar di tangan lu sekarang. Jangan cuma ngejek-ngejek Agus ya, laporin. Buktikan, diterima nggak laporan lu terhadap Agus? Ya. Mana pengacara lu yang katanya hebat-hebat itu, gua nggak lihat, nggak ada kehebatan di situ. Yang ada cuma kehebohan. Sampai dengan saat ini, Teh Novi, mungkin kalau kalian memperhatikan ya, dari awal sekali ya, dari mungkin kita preskon, terus kita hadir di berbagai talk show. Mungkin rekan-rekan wartawan bisa mendengar bagaimana sikap dari Teh Novi dan saya selaku kuasa hukumnya. Ya. Jadi jelas apa yang kami sampaikan sampai dengan saat ini tidak berubah. Mungkin itu jejak digital itu tidak akan mungkin terhapus. Silakan kalian cek sendiri. Kalau kami konsisten dari awal. Saya melihat itu yang tadi saya sampaikan, dari awal kita konsisten. Kita konsisten dalam pengobatan Agus. Tidak ada namanya satu poin pun yang menyatakan bahwa kami ya akan melaporkan Agus. Itu. Justru itu yang saya agak sedikit bingung kenapa ada statement-statement seperti itu. Di sisi lain, keteguhan hati Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim masih kokoh hingga sampai saat ini. Keyakinan Farhad tentunya bukan tanpa alasan, karena baginya penggalangan dana yang diselenggarakan Novi untuk Agus itu bersifat charity alias amal, yang mana penggalangan dana amal bersifat sumbangan sukarela. Sehingga mau bagaimanapun uang hasil donasi itu mutlak milik Agus, terlepas dari seperti apa Agus menggunakan uang itu nantinya. Sehingga biarpun Agus tidak menggunakan uang itu untuk pengobatan sepenuhnya, ia tidak akan tersangkut masalah hukum apa-apa. Yang berarti sikap Novi yang kekeh menyebut uang itu hanya memiliki kontrol penuh adalah salah di mata hukum. Lantas, seperti apa penjelasan Farhad terkait hal itu? Memang penyebutan donasi, tapi jenisnya itu kan charity, yaitu amal aja, malam amal. Jadi kalau sudah beramal buat Agus ya jangan lagi dialih-alihkan dengan yang lain gitu. Kecuali yayasan bikin donasi buat 1000 orang buta. Ini kan memang khusus buat amal, charity buat Agus.
sumbangan buat Agus, bisa digunakan untuk berobat, bisa digunakan untuk tabungan dia dan pegangan dia. Jadi karena Novi aja ingin berkelit bahwa itu bukan charity, sehingga dia bilang untuk berobat, untuk mengalihkan perhatian masyarakat seperti itu. Semua lawyer-lawyer besar, semua pakar-pakar hukum mengatakan itu adalah haknya Agus gitu. Jangan dibalik-balik lagi. Kalau kemarin mereka ngundang katanya untuk menyelesaikan persoalan, ternyata bukan, itu hanya untuk membuat prank aja semua orang, prank. Jadi mulai hostnya juga terperdaya. Kalau saya memang nggak hadir kita dalam suratnya itu kita minta penundaan sampai proses penyidikan dan operasi Agus selesai. Dan hari ini saya katakan tidak ada kompromi lagi buat orang-orang itu. Nggak ada kompromi buat Novi, nggak ada kompromi buat Gary, nggak ada kompromi buat siapa aja yang sengaja mengganggu saya, ya. Kemarin kami sudah ke Dinsos, kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan itu dasar pemindahannya itu apa? Dari Agus ke Yayasan Mbak Novi. Itu yang pengen kami tanyakan, cuman nggak ada penjelasan. Ya kita harapkan mereka tetap komunikasi gitu kan, pengobatan, upaya hukum dan upaya mediasi juga ya berjalan juga gitu. Jadi kita pisah-pisahkan lah, jangan dicampur-campur melebar-lebar kemana-mana. Oh, kita tetap fokus pada kesehatan Agus. Tadi disampaikan sama kami juga bahwa tanggal 20 November itu jadwal operasi Agus. Jadi kita tetap fokus tanpa menghambat apapun untuk pengobatan Agus. Tak dapat dipungkiri memang konflik tak berkesudahan antara Agus dan Novi kian hari semakin berlarut-larut dan merembet kemana-mana. Seisi dunia pun seolah tak ingin ketinggalan memberikan pendapatnya masing-masing. Bahkan artis kontroversial Nikita Mirzani sampai ikut bersuara. Tak tanggung-tanggung, ia pun memberikan sentilan cukup pedas kepada Novi. Pasalnya, ia mengaku tidak mengerti apa yang dicari oleh Novi hingga kasus ini jadi panjang tak berhenti. Tak selesai sampai di situ saja, ia bahkan memberikan masukan khusus kepada Novi terkait penggunaan uang itu. Lantas, seperti apa pandangan Farhad Abbas terkait masukan Nikita Mirzani? Serta apa pula masukan Nikita Mirzani tersebut? Jadi gini ya, kalau masalah Agus tadinya gue nggak mau komentar ya. Cuman sebenarnya apa sih yang dimasalahin dari masalahnya Agus yang disiram air keras ini? Kenapa jadi heboh banget satu Indonesia gitu? Padahal bingung ya sama Novi. Apa sih yang diperkarakan dari si Agus gitu untuk Novi? Uang kan sudah dikembalikan ke Novi. Ya sudah, Novi tinggal salurkan lagi ke tempat orang yang berhak untuk mendapatkan donasi. Terus apa yang dimasalahkan? Agus kalau udah pakai uang setengah dari donasinya ya sudah. Apapun yang sudah masuk ketika dia open donasi, ya itu udah jadi haknya Agus sebetulnya. Tapi ya nggak ngerti juga ya kalau dia bilangnya open donasi untuk berobat, ternyata dia nggak pakai untuk berobat, ya sebetulnya terserah aja. Yang salah itu adalah ngapain lu mau donasi, walaupun awalnya dibilang katanya butuh untuk dana biaya pengobatan. Lagian lain kali kalau misalkan kalian mau open donasi, jangan ke rekening pribadi. Itu paling fatal. Open donasi itu jangan pakai rekening pribadi, itu fatal. Walaupun uang donasi itu kalau sudah masuk ke orangnya itu memang hak orangnya mau pakai. Even though mau dipakai untuk hal-hal yang nggak baik pun itu udah hak miliknya si yang mendapatkan donasi. Uangnya kan udah ada di Novi. Saran gua Novi, uang yang sudah ada di rekening lo itu mending lu salurkan ke tempat-tempat bencana alam deh. Kayak sekarang kan di Nusa Tenggara mana, Cung? Timur ya, Nusa Tenggara Timur yang gunung erupsi ya. Itu tuh yang anak-anak banyak di tempat penampungan. Mendingan kasih ke sana, langsung transfer semuanya 1,3. Jangan transfer ke Agus, jangan. Kasih ke sana, gas, buruan transfer ke sana. Sudah nggak usah dikembalikan lagi ke Agus, ngapain? Ini menurut saran gue, kan kalian nanya, Kak, tanggapannya kasus Agus, tanggapannya ini tanggapan gue. Gitu, nanti Novi kasih transfer ke
rekening yang ada di situ. Kan sekarang Nusa Tenggara Timur tuh lagi butuh bantuan banyak banget anak-anak yang tinggal di tenda-tenda karena gunung erupsi di Nusa Tenggara Timur. Kasih ke sana, salurkan semua 1,3 itu. Jangan dikembaliin ke Agus, udah. Kan udah masuk ke rekeningnya Novi juga. Udah Mir ini urus aja dulu. Kontrakannya Pak Hami dulu lah, beresin dulu. Dengan janji dia mau usaha bahas itu dulu, dia urus, nggak usah ikut campur dulu di urusan urusan Agus gitu kan ya. Biar saya kan nggak senggol-senggol kamu, jadi nggak usah senggol-senggol saya. Saya nggak mau nambah musuh lagi gitu ya, jadi santai aja gitu. Polemik panas antara Agus dan Novi memang sudah menjadi pembicaraan orang banyak. Menariknya, salah satu sosok kini juga ikut disorot tajam habis-habisan. Ya, sosok itu adalah Krisnamurti yang setia mengawal permasalahan hukum Agus serta pengobatan matanya. Seperti apapun polemik ini berkembang nantinya, Krisna pun menegaskan akan setia di samping Agus dan istrinya Elmi. Hebatnya lagi, bantuan Krisna tak berhenti sampai di situ saja. Buktinya, ia sampai memberikan uang cuma-cuma sebesar 50 juta rupiah kepada Agus. Yang mencolok, ia memberikan pesan kepada Agus jika uang itu bebas ia gunakan untuk apapun, tidak melulu soal pengobatan. Lantas, seperti apa penjelasan Krisna soal aksinya itu? Formalitas kita serahkan kepada Agus. Berapa bang? Ya. 50 juta. Akan Agus terima ya Agus ya. Tahan ya. Saya membantu Agus serta para tabas dan tim-tim lainnya untuk membela kebenaran di mana uang Agus yang telah ditransfer sampai saat ini belum dikembalikan. Dan perlu diingat ya guys ya, dalam rangka saya membantu teman-teman untuk membela yang menjadi haknya Agus tanpa sedikit pun minta imbalan daripada Agus. Bahkan saya pun juga keluar uang untuk membiayai Agus operasi. Dan bahkan teman-teman tim yang lainnya pun juga ikut menyumbang Agus. Jadi untuk apa kita mengharapkan uang ya kan, yang dalam penderitaan dia menderita dari bisa melihat menjadi buta. Jadi sekali lagi saya membantu Agus dengan keadaan ikhlas dan tidak ada niatan apa-apa, punya rencana buruk, juga tidak punya rencana apapun. Sekali lagi, kebenaran pasti akan terungkap. Salam Krisnamurti. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.